Yahweh ben Firuah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Kembali saya boleh di sini untuk berbagi firman Tuhan yang sungguh sangat indah. Dan buat saya ini adalah satu kesempatan yang langka, di mana saya diminta untuk bicara mengenai basic dari semua firman. Buat saya, Kejadian 1, Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3, ini adalah basic bagi pemahaman kita, bagi keimanan kita. Dan hari ini kita belajar bersama mengenai Kejadian pasal 1. Kejadian 1 ayat 1, kalau Anda tanya, Ibu Rita punya ayat emas. Saya akan mengatakan Kejadian 1 ayat 1. Karena ini adalah bagian yang terindah, yang menjadi pokok dasar bagi keimanan kita. Kalau saya ditanya, atau kalau kita ditanya, apa sih dasar keimanan kita kepada Allah yang Esa, Allah yang monoteisme, di mana? Kejadian 1 ayat 1. Ayat ini sungguh amat luas maknanya. Dan kita akan mempelajari bersama. Saya mendasari penjelasan ini dari buku saya yang berjudul Parashat Bereshit. Kalau Anda nggak punya bukunya, nanti Anda bisa membaca di laman Sarapan Pagi Biblika, www.sarapanpagi.org, yang dimana kitab ini bicara mengenai awal mula dari segala sesuatu, dan ini menjadi basic dari keimanan kita. Tetapi sebelum itu saya akan membaca satu ayat yang ditulis oleh seorang raja yang hikmatnya luar biasa besar. Hikmatnya seperti pasir di laut. Gak ada orang yang lebih pinter daripada Raja Salomo. Hikmatnya tak terhitung seperti pasir di laut. Tetapi hikmat yang diperoleh oleh Salomo ini bukan karena hebatnya Salomo. Tetapi Salomo memang meminta hikmat kepada Tuhan. Karena memang Tuhan adalah sumber dari segala hikmat. Raja Salomo dalam Amsal 3 ayat 19 menuliskan begini. Hashem bechokma yasat aretz konen shamayim betefuna. Jadi kata yang diterjemahkan dengan hikmat ini, bahasa Ibraninya itu chokma. Chokma ini yang kemudian kita mengenal istilah yang lain, yaitu apa? Kebijaksanaan, filsafat. Maka saya bisa membaca ayat ini dengan demikian. Dengan hikmat, dengan hokmah, dengan kebijaksanaan, dengan filsafatnya, dengan kemampuan berpikir, Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan pengertian ditetapkannya langit. Kalau Anda bertanya apakah kitab suci Torah itu adalah kitab suci, ya? Tapi kitab suci Torah ini bukan sekedar buku iman, bukan sekedar kitab suci, kitab keagamaan. Tetapi kitab suci Torah ini termasuk buku filsafat. Kalau saya ngomongin filsafat, mungkin Anda rada, waduh ini bulat ini pasti. Apa yang Anda bayangkan dengan kata filsafat? Suatu gugusan kata-kata yang membuat kita rumit. Susah. Itu adalah filsafat yang biasa diperkenalkan oleh para filsuf barat yang mereka itu bicara dalam bahasa filsafat yang abstrak. Maka kayaknya sulit sekali untuk mencerna kata-kata para filsuf. Karena itu adalah pijakannya orang-orang yang belajar filsafat dari filsafat barat. Tetapi saya ingin memperkenalkan filsafat timur. Filsafat timur itu berpikir secara konkret. Kenapa dibilang konkret? Karena filsafat timur itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dibayangkan, bisa dicium, bisa dilihat. Maka cara berpikir secara filsafat timur itu filsafat yang konkret dengan bahasa yang simple, yang bisa dilihat. Nah, jadi Torah itu bukan hanya berpikir secara kata-kata, bukan hanya berpikir secara kalimat, tetapi juga berpikir secara gugusan huruf.
Dan setiap hurufnya ini memiliki lambang-lambang. Nah, Anda lihat di sini ada aksara alef. Nilai gematrianya 1, nilai angkanya 1. Alef itu seperti angka 1. Paleo-Hubru itu adalah huruf kunonya. Sebagaimana dahulu Musa menulis itu dalam huruf yang paling kuno yaitu Paleo-Hibru. Aksara alef itu kepala kerbau. Digambarkan sebagai kepala. Maksudnya itu mula dari segala sesuatu atau kepala dari segala sesuatu. Dan ini alef itu melambangkan Elohim. Alef melambangkan Elohim. Bayangkan kalau saya bicara seperti ini mudah kan? Bisa dilihat. Jadi filsafat timur itu berpikir secara konkret bisa dilihat. Kemudian ada bet. Bet itu rumah. Kemudian ada gimel. Gimel itu nursing. Perempuan yang nursing. Kemudian ada dalet. Nilai angkanya 4. Itu adalah bentuk jendela atau pintu. Kemudian di sini yang angka 5 ini huruf H. H itu ada laki-laki, tangannya diangkat. Itu juga bisa dibaca dengan hey. Dari mana ada kata hey? Hey. Huruf H. Jadi aksara-aksara Ibrani itu bisa dilihat. Makanya mereka bisa mengatakan let us see the sound. Mari kita melihat suaranya. Suaranya bisa dilihat. Nah, inilah filsafat Ibrani yang dimana filsafat Ibrani, filsafat Timur, termasuk filsafat Tiongkok, bahasa Mandarin juga mirip dengan piktogramnya bahasa Ibrani ini. Cara berpikirnya itu hampir mirip. Dan filsafat huruf Ibrani ini ada di dalam kitab Torah yang ditulis oleh Musa. Maka Torah itu pewahyuan dalam huruf. Maka ahli Taurat bukan hanya menghafal kata-katanya atau kalimatnya, tetapi mereka menghitung hurufnya. Maka ahli Taurat bahasa Ibraninya itu sofrim. Arti harfiahnya itu para penghitung huruf-huruf yang ada di Torah. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Nah, maka mereka disebut dengan para penghitung. Dan Torah adalah sebuah filsafat dalam huruf. Kalau kita orang Indonesia itu terbiasa membaca Torah yang sudah diterjemahkan, entah itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, maka Torah yang sudah diterjemahkan sebenarnya sudah bukan Torah lagi, tapi terjemahan Torah. Karena Torah yang sebenarnya adalah Torah yang kita bisa melihat suaranya. Apa sih filsafat huruf itu? Yang pertama adalah nilai gematria. Filsafat nilai gematria yang dimana setiap huruf-huruf Ibrani itu punya angka-angka, punya nilai angka. Alef nilainya 1, bet nilainya 2, gimel nilainya 3, ayin nilainya 70, dan seterusnya. Itu namanya ada filsafat angka. Kemudian ada filsafat huruf yang namanya notarikon. Tadi saya sudah menyebut bahwa alef pakai gambar kepala kerbau yang artinya kepala, chief, champion. Maka yang alef ini menjadi lambang bagi Elohim. Dan kemudian tadi saya bilang gimel, nursing. Perempuan yang nursing. Jadi aksara gimel itu aksara feminin. Nanti di angka 7 itu ada huruf zayin. Zayin adalah aksara bagi laki-laki. Aksara maskulinitas, nilainya 7. Nah, ini semua ada lambang-lambangnya itu dalam filsafat notarikon. Kemudian ada temura. Temura itu menilai huruf-huruf dalam formulasi atau permutasi dari huruf-hurufnya. Misalnya Adam, kita bisa balik-balik hurufnya menjadi dibaca meot. Adam itu artinya manusia. Meot itu sangat atau perkasa atau lebih. Maka hanya Adam di alam semesta ini di antara semua makhluk yang dapat melakukan kekuatan yang lebih daripada binatang-binatang yang lain.
Manusia tidak dapat berlari secepat cheetah, secepat leopard atau jaguar. Tapi manusia bisa menciptakan mobil. Manusia tidak dapat terbang seperti elang, tapi manusia bisa menciptakan pesawat terbang. Dan gematria, ini saya membuat di channel YouTube saya satu pengajaran yang berseri, mulai angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Bahkan satu angka bisa saya bahas dalam beberapa seri, karena memang inilah kedalaman dari kitab Torah yang tadi saya bilang tidak hanya bicara dengan kata-kata atau kalimat, tapi juga menilai gugusan huruf dan nilai-nilai angkanya pada setiap kata-kata. Nah, ini adalah ilmu gematria. Mungkin di antara kita yang belum memahami ilmu gematria, rasanya kalau saya ngomongin gematria ini seperti ilmu togel, otak-atik gatuk. Tapi inilah ilmu gematria yang luar biasa di dalam kitab Torah. Kata Torah yang dimana setiap hurufnya itu memiliki nilai, taf nilainya 400, kemudian faf nilainya 6, resh nilainya 200, kemudian he nilainya 5. Kalau di total jumlahnya 611. Ini ternyata ada hubungannya dengan kata Ibrani yang lain, yaitu asis. Apa itu asis? Asis itu artinya foundation. Maka kitab Torah itu menjadi foundation dari kemampuan berpikir orang-orang Ibrani. Otak-atik gatuk. Inilah ilmu gematria. Dan untuk khusus Torah serial lecture ini, saya juga membahas secara berseri. Dan sebenarnya Anda tahu, serial lecture ini saya buat untuk teman saya yang Muslim. Kenapa? Karena kita bersama tahu, umat Muslim, teman-teman kita yang Muslim itu mereka juga menghargai Torah. Kita kalau di YouTube itu seringkali kita melihat ada perdebatan antar agama gitu kan. Seolah-olah kita beda banget. Ya memang beda kita dengan teman Muslim tentang kepercayaannya. Tapi kenapa harus bicara perbedaannya? Kenapa nggak bicara persamaannya? Kalau teman Muslim itu menghargai Torah, menghormati Torah, dan kita pun juga kitab Torah itu menjadi bagian terpenting di perjanjian lama, kenapa kita tidak bicara kesamaannya? Maka saya mengajak teman saya yang Muslim itu untuk sama-sama yuk belajar yuk tentang keindahan Torah yang di sore hari ini saya mengajak Anda bersama untuk menghargai kitab Torah. Kitab Torah menjadi foundation, menjadi asis yang tadi nilainya sama 611. Dan itu menjadi satu dasar bagi pendidikan di Israel, yang dimana di Israel itu ada wajib belajar. Wajib belajar di Israel itu disebut dengan chinuk. Chinuk ini artinya dedication. Dedication itu berasal dari bahasa Latin dedicatio. Dari kata dedicatio itu muncul kata dedikasi. Jadi dedikasi kita kepada Tuhan yaitu mewujudkannya dengan mempelajari Torah. Dan di dalam pelajaran Torah itu ada step-step wajib belajar bagi orang Ibrani yang harus dilakukan oleh semua orang-orang Yahudi termasuk para murid Yesus, ya. Anda mungkin sering mendengar murid-murid Yesus orang nggak sekolah, mereka cuman orang awam, mereka cuman para nelayan. Tapi enggak. Karena semua orang Yahudi itu harus mengikuti yang namanya wajib belajar, setidaknya ada 4 tahap bagi mereka. Ya, yang pertama itu adalah Mikra pada umur 5 tahun, yang kedua adalah Mishnah pada umur 10 tahun, kemudian yang ketiga, babak ketiga ini adalah usia mitzvot 12 atau 13 tahun. Anda ingat usia 12 tahun Tuhan Yesus diantar oleh kedua orang tuanya menuju ke bait Allah untuk ngapain di situ?
di situ untuk menjalani satu upacara tradisi namanya bar mitzvah. Dan Tuhan Yesus hilang 3 hari di situ. Ternyata Tuhan Yesus cuman di sekitar bait Allah itu sedang bercakap-cakap, berdiskusi dengan para ahli Taurat dan membuat orang-orang para ahli Taurat itu semuanya takjub kepada kepandaian anak yang baru berumur 12 tahun ini. Nah, setelah itu, setelah selesai beit mitzvot, mereka harus menjalani beit Talmud sampai, yaitu pada usia 15 tahun, pada sekitar sampai usia 20 tahun. Nah, di beit Talmud ini nanti para rabi akan memilih murid-murid terbaik untuk boleh masuk kepada sekolah kerabian, yaitu Beit Midrash level kelima. Ini khusus untuk anak-anak pinter. Dan kemudian mereka dididik untuk menjadi rabi. Nah, di sini Tuhan Yesus termasuk sekolah di Beit Midrash. Kata Midrash itu membentuk kata yang kita kenal dalam bahasa Indonesia itu madrasah. Nah, bahasa Indonesia itu banyak sekali mengambil kata-kata serapan Arab yang kalau nanti Anda belajar bahasa Ibrani akan ada banyak kesamaan. Kenapa kita mengenal banyak sekali kata-kata Arab? Karena penyebaran agama Islam di Indonesia, dan ternyata bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani itu satu rumpun. Maka ada banyak sekali kemiripan-kemiripan. Nah, pada zamannya Tuhan Yesus, sekolah kerabian itu ada 2 sekolah kerabian yang terkenal. Yang pertama adalah Beit Hillel, yang kedua adalah Beit Shammai, dan tentu saja kemudian ada Beit Yeshua, sekolah kerabian Yesus Kristus, yang dimana Yesus Kristus memuridkan 12 murid dan 70 murid, bukan sekedar kursus sebentar, tetapi selama 3,5 tahun. Wow, Anda tahu S2 sekarang itu 2 tahun, S3 3 tahun. Di sini Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya yang sudah sampai ke level 4 tadi, Beit Talmud, kemudian dimuridkan sendiri, diajar sendiri setiap hari 3,5 tahun. Maka jangan ada di antara kita bilang bahwa murid-murid Yesus nggak sekolah. Itu jahat. Murid-murid Yesus diajar oleh Yesus, Sang Firman. Dan dia adalah guru dari segala guru. Bagaimana kita mengatakan murid Yesus tidak sekolah? Ya. Mereka dimentor sendiri oleh guru agung, guru di atas segala guru. Dan Anda tahu kata sekolah, ini buku saya yang terbaru. Ya. Judulnya The Hidden Hebrew in Indonesia. Ya. Dan ini saya tulis bersama dengan seorang profesor, namanya Profesor Isaac Mosesen. Dia adalah seorang ahli bahasa, linguis, dan kami melakukan riset bersama-sama untuk melihat kesamaan kata-kata dalam bahasa Indonesia itu, apakah ada kesamaan dengan bahasa Iden atau bahasa Ibrani, bahasa yang menjadi ibu bagi semua bahasa di dunia. Nah, ternyata salah satunya kami menemukan sebuah kata sekolah. Sekolah. Bahasa Ibraninya haskala. H di depannya itu definite article. Kalau hanya dibuang tinggal syakala. Syakala sekolah. Muncul kata Yunani skoli atau sekolah. Muncul kata Inggris school. Kenapa ada orang begitu skillful? Karena dia dididik di school, sekolah, haskala. Jadi artinya di sini ternyata yang mendasari kata sekolah berasal dari bahasa Ibrani, dan sebenarnya pendidikan itu sudah menjadi topik utama bagi orang-orang Israel, karena institusi pendidikan itu sudah didirikan oleh Musa sejak mulanya, sejak 15 abad sebelum Masehi.
Berarti 3.500 tahun yang lalu. Nah, kalau Anda membaca Ulangan pasal 6 secara lengkap, disitulah Musa menetapkan mandat Shema, mandat pendidikan yang dimana seorang bapak adalah sosok yang paling bertanggung jawab bagi pendidikan anak-anaknya. Dan karena ini sebuah mandat, maka ini dilaksanakan turun-temurun. Dan tentu saja ketika mereka masuk ke tanah perjanjian di bawah kepemimpinan dari Yosua, Yosua pun meneruskan mandat Shema ini. Dan apa yang terjadi? 400 tahun kemudian ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, pada saat itu ada zamannya Gideon. Gideon ini memiliki pasukan. Dia hendak menolong orang-orang di wilayah Sukot yang mendapatkan ancaman dari orang-orang Kanaan di sekitarnya, dari suku-suku Kanaan di sekitarnya. Kemudian setelah memerangi suku Kanaan di sekitar orang-orang Sukot ini, kemudian Gideon dan para pasukannya itu perlu mendapat asupan makanan. Mereka letih, mereka lesu, mereka perlu makan, mereka perlu asupan logistik. Nah, ternyata ketika mereka balik ke Sukot setelah memukul mundur musuh-musuh orang Sukot, ternyata orang-orang Sukot pada ngumpet. Gak ada yang keluar, kota itu sepi. Terus Gideonnya dongkol banget, ini kurang ajar ini orang Sukot. Udah dibantuin tapi mereka sekarang sembunyi. Ditungguin gak ada yang keluar. Mana nih kepala kampungnya? Gak ada yang nongol sama sekali. Tiba-tiba Gideon ketemu dengan seorang anak teenage. Kalau Anda membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 8 ini ditulis seorang muda. Nah, apa itu seorang muda? Bagi kita seorang muda itu umur 30 masih muda, umur 40 masih muda, umur 50 pun masih muda kan? Tetapi kata yang diterjemahkan masih muda ini sebenarnya Naar. Naar itu antara umur 13 sampai 17. Oke, kita ambil tengahnya deh. Ketemu anak teenage kira-kira umur 15, terus dipanggil sama Gideon. Sinyo, kamu sini Sinyo. Mana ini semua para pemimpin di Sukot ini? Mereka nggak ada nongol. Tolong tuliskan. Siapa pemimpin dari kampung Sukot ini? Kemudian anak itu yang ditemukan secara random oleh Gideon, dia bisa menuliskan 70 nama dari tetua di wilayah Sukot. Wow. Kelihatannya cerita ini sederhana, tapi tidak sesederhana itu. Ketemu anak random disuruh nulis, nginget nama, dia bisa menulis nama-nama kepala kampung 70 orang. Artinya apa? 400 tahun kemudian setelah mandat Shema, gak ada orang buta huruf di Israel. Wow. Mereka sudah terbebas dari buta literasi. Kenapa? Karena mereka menempatkan Torah yang berisi tulisan kata-kata. Dan itu menjadi kewajiban bagi pendidikan orang Israel. Maka ketemu anak kecil random, dia bisa baca tulis. Nah, ya, Inggris kita melihat itu negara yang maju banget dan bahkan pernah menjadi yang terkemuka dari semua negara-negara yang melakukan kolonialisme, ya kan? Tetapi Inggris baru bebas dari buta literasi pada abad 16 Masehi. Ini Israel bebas dari buta literasi pada abad ke-11 sebelum Masehi. Wow. Jadi kalau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu pinter-pinter karena mereka melaksanakan mandat Shema secara turun-temurun dan ketat. Indonesia kapan bebas dari buta literasi? Anda bisa Google nanti ya. Menurut data statistik, Indonesia bebas dari buta literasi tahun 2023, tahun kemarin. Setidaknya kita boleh bangga hari ini
Kita secara umum sudah bebas dari buta huruf. Nah, jadi Israel itu sudah bebas dari buta huruf sejak zaman hakim-hakim, yaitu abad ke-11 sebelum Masehi. Hakim-hakim 8 ayat 14 itu menulis kata na'ar. Ini bukan orang muda biasa tetapi anak yang teenage. Umur 13 sampai 17. Dan dia bisa menulis, sudah bisa baca tulis. Padahal Gideon gak menemukannya dia di sekolah. Dia nemu secara random. Dan anak itu tidak buta literasi. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Amsal 3 ayat 19. Hashem behokma yasat aretz. Tuhan dengan hikmatnya, Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Dan kita harus punya paradigma baru bahwa ilmu filsafat itu adalah ilmu kemampuan berpikir. Jadi mengenai ilmu filsafat itu bukan pinternya orang mengutip kata-katanya Socrates atau Plato, bukan. Filsafat adalah kemampuan berpikir. Dan kalau kita belajar mengenai ilmu filsafat, yang saya lihat ini adalah sebuah timeline yang gak adil. Karena menurut timeline ilmu filsafat yang biasanya dipelajari, yang berdasarkan filsafatnya orang barat, mereka memulai ilmu filsafat itu dari seorang yang bernama Thales pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, Thales dari Miletus. Kemudian ada Pitagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi, ahli bilangan. Tapi kita lihat tadi bahwa huruf-huruf Ibrani itu juga mengandung angka-angka. Dan tulisan Musa itu sudah eksis abad ke-16 sebelum Masehi. Kalau kita lihat di sini, berarti seharusnya Musa ada di situ dong, jauh, ya kan? Tapi kenapa Musa nggak ditulis sebagai dasar penulis dari buku filsafat? Kenapa? Karena Torah dianggap hanya buku iman, bukan buku filsafat. Padahal orang yang mengatakan demikian hanya karena dia tidak mengerti Torah, atau dia hanya mengerti Torah hanya dari terjemahan bahasa Inggrisnya saja. Nah, kalau dikatakan Musa itu hanya menulis buku iman, atau Salomo yang raja penuh hikmat itu juga dianggap tulisan Salomo pun buku iman. Tapi kenapa di sini ada Kongfuci? Kenapa di situ ada Siddhartha Gautama? Gak adil kan? Kenapa nama Musa dan Salomo gak ditulis sebagai timeline ilmu filsafat? Ya kan? Nah, ini bisa menjadi bahan perdebatan. Saya tidak mengajak orang-orang untuk berdebat, enggak. Saya cuma bertanya, kenapa nama Musa gak ditulis di situ? Seorang yang bernama Plato, dia adalah seorang pemikir, seorang filsuf, dan dia juga ahli matematika. Jadi ilmu matematika sebenarnya itu juga termasuk ilmu filsafat. Seorang seniman sebenarnya juga termasuk seorang filsuf. Tapi kita seringkali menyempitkan ilmu filsafat adalah orang-orang yang menghafalkan kata-kata Plato, kata-kata Socrates, begitu bukan biasanya? Enggak. Dan sebenarnya Plato di sini, dia mengagumi sosok Musa. Wow. Siapa yang bersaksi tentang ini? Siapa yang mengatakan tentang ini? Seorang apologet abad kedua namanya Justinus Martyr, dalam buku yang ditulisnya dalam First Apology chapter yang ke-59. Dia mengatakan Musa digambarkan dalam tulisannya yang berjudul Republik, tulisan Plato yang berjudul Republik. Berarti Plato yang sangat dikagumi oleh orang-orang Yunani sebagai bangsanya para filsuf. Kita kan menganggap bangsa Yunani bangsanya para filsuf mula-mula kan. Tetapi Plato sendiri
adalah sosok yang mengagumi Musa. Yang nulis siapa? Yang nulis Justinus Martir. Tetapi ini pun menjadi kontroversi. Enggak begitu kali gitu. Ini enggak dipercaya. Tetapi kita juga perlu melihat satu kesaksian yang lain. Dia hidup pada sekitar tahun 20 sebelum Masehi sampai tahun 50 Masehi. Dia menulis ya, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu The All Great Moses. Dan kalau ada kata-kata seperti itu, saya bisa membayangkan dalam mindsetnya orang Ibrani itu mengatakan demikian. Moshe Rabenu, Rabban Shekol Haneviim. Musa itu adalah rabi besar kami, guru bagi semua nabi-nabi. Atau diterjemahkan secara gampang, Musa adalah seorang filsuf terbesar sepanjang zaman. Wow, berarti Musa ini sangat menjadi sosok yang penting di hadapan para filsuf kuno. Ya. Bukan cuma itu saja, seorang yang bernama Theophrastus of Eresos. Dia adalah murid dari Aristoteles. Aristoteles tahu dong, ya kan? Nah, dia juga punya murid yang lain, yaitu Alexander the Great. Kenapa Alexander begitu luar biasa menjadi seorang penakluk bangsa-bangsa dan termasuk bangsa Israel dan tanah suci pun dikuasainya. Kenapa? Karena dia muridnya Aristoteles. Tetapi muridnya Aristoteles yang bernama Theophrastus of Eresus di sini mengatakan, Jews a nation of philosophers. Bangsa Yahudi adalah bangsanya kaum filsuf. Ini yang ngomong filsuf Yunani. Dan ada banyak interaksi antara pemikir timur, filsafat Ibrani, dan pemikir barat, filsafat Yahudi, ya. Di sini Rasul Paulus berkata demikian dalam 1 Korintus 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Kenapa? Karena filsafat Yahudi berpikir secara konkret yang hurufnya saja bisa dilihat, bunyinya bisa dilihat, ya kan? Dan orang-orang Yunani mencari hikmat, berpikir secara abstrak. Dan kalau kita ditanya, apa filsafat yang paling terkemuka, yang barat apa yang timur, yang Yunani atau yang Ibrani? Kalau saya ditanya, ya, kalau kita berpikir secara either or, itu tirani. Ini atau ini, pilih aku atau dia, itu tirani. Tapi kalau kita mempelajari dua-duanya, filsafat Yunani indah, filsafat Ibrani indah, maka Anda akan jadi kaya. Maka saya juga sering mengutip dari seorang pemikir, Jim Collins, The Genius of the End, The Tyranny of the Or. Ya. Nah, jadi untuk itulah Anda yang sudah terbiasa, kalau mungkin Anda mahasiswa teologi atau sarjana teologi yang sangat dekat dengan teologi barat, saya tidak mau membuang teologi barat. Teologi barat tetap saya hormati, tetapi sore ini kita belajar tentang teologi timur dan kita belajar tinjauan antropologi budaya Semitik.